Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa dalam doa pagi hari Jumat tanggal 19 Juni 2020. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Di pagi ini ya Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur. Pada saat ini sebelum kami melaksanakan dan melanjutkan segala aktivitas kami, dengan kerendahan hati kami datang kepada Tuhan di dalam doa pagi ini untuk memohon berkat-Mu di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Ibu, Bapak, Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengajak kita membaca firman Tuhan yang kita persiapkan dari Kisah Para Rasul 5, ayatnya yang ke-17 sampai dengan yang ke-26. Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai dengan yang ke-26. Saya akan membacakan untuk kita. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka menaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan. Katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang terjadi dengan rasul-rasul itu? Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihatlah, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap pekerjaan yang kita lakukan pasti ada resikonya, konsekuensinya. Misalkan seorang pegawai bank,
yang ditugaskan oleh atasannya untuk mengambil uang di tempat nasabahnya. Dia tidak mungkin sendirian atau hanya dengan supirnya. Mengapa? Karena supaya mereka aman di dalam melaksanakan tugasnya. Dan juga di dalam melaksanakan tugasnya dikawal oleh seorang atau bahkan lebih dari seorang, bisa 1 atau 2 anggota kepolisian atau brimob, supaya aman di dalam ia melaksanakan tugasnya dan berjalan dengan lancar. Itu semua dilakukan sebagai bentuk jaminan supaya yang diutus merasakan nyaman. Nah, tema kita pada pagi hari ini, kuasa Tuhan menyertai pelayanan kita. Kalau dalam melaksanakan tugas pekerjaan, seseorang yang diutus juga disertai, didampingi oleh orang lain atau oleh orang yang memiliki kepentingan mengamankan. Demikian pula dengan kita di dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap pelayanan yang kita lakukan, sesungguhnya kita ini tidak sendiri-sendiri. Ketika kita melaksanakan pelayanan itu sendiri, misalkan ada seorang misionari yang pergi ke pelosok-pelosok, ke desa-desa, ke tempat-tempat terpencil, kalau sendiri atau bahkan ada temannya, bisa jadi tetap ada rasa khawatir, rasa was-was, takut kalau ada sesuatu yang mungkin bisa terjadi. Karena memang dalam setiap pekerjaan ataupun pelayanan selalu ada risikonya. Namun kalau kita belajar dari firman Tuhan, dari Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai dengan 26 ini, sungguh firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semua, memberikan kepada kita jaminan, rasa aman, rasa nyaman, bahwa di dalam melayani sesungguhnya kita itu tidak sendiri. Sekalipun mungkin kita sendiri atau mungkin kita hanya dengan 1-2 orang teman. Sebagaimana para rasul pada waktu itu ketika memberitakan firman Tuhan, mereka juga mengalami tantangan, mereka juga mengalami hambatan. Mereka dijebloskan, dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi mereka tidak takut. Mereka tetap terus semangat untuk melayani Tuhan. Sehingga Tuhan sendiri yang mendatangkan penolong bagi mereka, yaitu malaikat Tuhan, untuk membukakan pintu penjara dan membukakan rantai-rantai yang mengikat di kakinya, sehingga mereka bisa keluar tanpa diketahui oleh seorang pun dari penjaga penjara itu. Nah, itulah suatu kuasa Tuhan yang diberikan, yang disertakan kepada para hambanya pada waktu itu, para rasul, Petrus dan teman-temannya. Demikian juga bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara, yang setia melayani Tuhan. Mungkin kita sebagai anggota majelis jemaat, pendeta, para penatua, pengurus dari komisi yang ada, ataupun pelayan dalam ibadah sebagai organis, sebagai PNJ, kita sebagai pengurus apapun, sebagai pelayan apapun di gereja, ketika kita terus memohon pertolongan Tuhan, mohon penyertaan Tuhan, pasti saudaraku, kita akan dimampukan untuk boleh melewati masa-masa yang sulit. Mungkin kalau sebagai pelayan Tuhan, yang menjadi rintangan, tantangan atau hambatan itu ketika pelayanan kita tidak ada yang memuji, bahkan mungkin pelayanan kita itu dikritik atau bahkan dicela. Mari jangan putus asa, jangan berkecil hati. Kita mengerjakan pekerjaan kita itu memang masih dalam proses terus belajar dan belajar, sehingga kita membutuhkan masukan juga dari orang lain. Biarlah kritikan, masukan dari orang lain itu menjadi penyemangat untuk kita menjadi semakin lebih baik.
Kita terus memohon pertolongan Tuhan. Karena yang kita kerjakan bukan pekerjaan manusia, tapi pekerjaan Tuhan yang mengutus kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari Ibu Bapak Saudara, kita masuk dalam keheningan di dalam firman Tuhan ini untuk berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa kuasa Tuhan yang telah menyertai para rasul dalam menjalankan tugas pelayanannya, Tuhan pula yang menyertai setiap kami yang rindu menjadi pelayan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, yang kami laksanakan, karena kami tahu bahwa pekerjaan kami bukanlah pekerjaan manusia, tetapi pekerjaan Tuhan yang mengutus kami. Mampukan kami ya Tuhan dalam setiap kelemahan supaya kami dimampukan, dalam setiap kekhawatiran, ketakutan kami disertai oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami tetap terus semangat dalam menjalankan tugas pelayanan kami. Kami serahkan ya Tuhan setiap pergumulan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.